anak-anak milenial kalian lahir pada saat-saat revolusi teknologi industri digitalisasi. Mana buktinya? Mana pernah dibayangkan orang di kampungku di Bumi Pindrang baku telepon sama TKI di Malaysia. Kega kok kak Sabah video call, kita konasannya Milo. Ya toh, nggak pernah dibayangkan dulu itu. Orang yang kerja di Saudi, pergi umroh di Saudi dulu tahun 70, pergi haji 3 bulan baru ditahu dia selesai atau tidak. Bahkan banyak yang pulang sakaratil maut. Sekarang pergi umroh, nah telepon suaminya, engkau nak dai ko Ka'bah, video call ko yolon di, kita ni deng, menangislah dia, terima kasih nak sedeng, letut nak tanam apa cingnya, kita ko terima kasih memang to Makkah. Mana pernah dibayangkan? Sekarang kau alami semua, ya toh? Pak Rektor dulu Pak Rektor waktu kuliah slide ditulis spidol itu plastik baru ditempel di mesin penorot. Kalau lama mangu harus itu plastik. Pak Rektor dapat toh? Sekarang PowerPoint apa? Dulu fotokopi, sekarang copy paste. Dulu saya kuliah lebaran, kirimkan kartu lebaran Pak Rektor, Pak dosen. Pergilah kita kantor pos Jalan Slamet Riyadi, ngantri berkir kartu lebaran untuk kirimkan dosen. Sekarang sudah ada foto, selamat hari raya, mohon maaf lahir dan karena copy paste, nah lupa hapus tahunnya. Ini revolusi digitalisasi yang sangat cepat, makanya disebut revolusi. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, waktu yang sangat ringkas. Yang saya muliakan Pak Rektor IAIN Alauddin beserta, ayo kupancing jako pare-pare yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. To the point saja. Begini dulu, kenapa saya ditunjuk untuk acara ini? Tema saya akan membahas peluang dan tantangan komunikasi dakwah di era digital. Ini penting dulu, kenapa ujuk-ujuk das atlatif? Satu, saya dosen komunikasi. S1, S2, S3 saya memang komunikasi. Sampai sarjana, magister, doktor, komunikasi. Alhamdulillah, Allah izinkan saya juga sarjana agama. Saya dari Fakultas Syariah. S1, Syariah, Pengadilan Agama. S3, saya satu kelas dengan Pak Ali Rusdi. Kalau Pak Rektor telepon saya belum tentu saya hadir. Tapi karena Ali Rusdi yang telepon saya, teman sekelasku. Ya kan? Kenapa ujuk-ujuk? Satu, Pak Rektor izin. Ini supaya motivasi buat adik-adik saya. Baru-baru saya mendapat award penghargaan di Jakarta sebagai ulama pemersatu bangsa. Kalau kau follow di IG ku ada di situ ratusan ustadz yang diseleksi. Das atlatif jadi pemenangnya. Adik-adik, bukan takabur. Kau lihatlah ustadz-ustadz yang kondang sekarang. Guru kita Adi Hidayat dari mana? Libya. Guru kita Ustadz Abdul Somad dari mana? Mesir dan Maroko. Guru kita Bahtiar Nasir dari mana? Dari Madinah. Guru kita Khalid Basalamah dari mana? Dari Madinah. Salim Fillah dari mana? Mesir. Das atlatif. Uin Alauddin Makassar. Adik-adik, bicara soal dakwah, baca itu semua definisi. Saya baca semua definisi tentang dakwah. Kesimpulanku, dakwah adalah memberitakan keindahan Islam. Dakwah. Namanya ajakan. Kamu ajak orang, gimana dia mau datang kalau kau takut-takuti? Gimana dia mau tentram hatinya kalau kita maki-maki? Di rumah ada istri yang suka ngomel. Iya toh? Masuk warung kopi, ada tagihan numpuk.
Sampai di kantor dimaki-maki sama Pak Dekan. Pekerjaan tidak beres. Di jalan macet. Kita masuklah di masjid, mudah-mudahan dapat pencerahan dan ketenangan. Ternyata sampai di masjid kita juga dimaki-maki. Inilah perlunya metode dalam dakwah. Betapa pentingnya metode dalam dakwah, tata cara dalam dakwah, maka ada yang disebut fakultas dakwah. Diajarkan itu, tidak mesti tiba-tiba muncul, tidak. Beda ketika kamu ceramah di depan pemain sepak bola, beda lagi ketika kamu di depan penjual emas. Beda ketika kita di auditorium ini dan kita di potere. Penjual ikan itu perlu metode, perlu cara. Kamu di penjual beras, kau baca, kau jelaskan tentang pengaruh digitalisasi dalam perdagangan bebas. Bingung dia, agak tumuasang. Tidak ada metodenya, dipelajari itu. Maka ini pentingnya dakwah untuk menyiarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Apa perintah ini dakwah? Salah satu penyakit yang paling ditakuti manusia, rugi. Tidak ada orang mau rugi di sini. Mau semua untung. Maka Allah hadirkan dan bertanya, sungguh manusia dalam kerugian. Rugi kok. Kecuali, nah itu nasihat menasehati. Ini dakwah. Kalau kamu tidak mau merugi di zaman ini, nasihat menasehati. Bagaimana cara nasihat menasehati? Perlu ilmu. Ilmunya tahun 1900 yang lalu, guru tak metodenya dakwanya Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dalle, beda zamannya das Atlatif. Kalau saya jangan dipanggil saya Kiai, mabusung kak nanti. Ustaz jago sekali nih. Kiai itu pimpinan pondok dan kita orang Bugis cocoknya Andre Gurutta. Tidak usah saya disebut karena saya bukan pimpinan pondok. Doakan saya bisa pondok dan saya lagi rintis sekarang, Pak Rektor. Ada di jalan Talasak City. Itu adik-adik kalau dari BTP kan ada itu jalan tembus ke tol. Itu lagi saya bikin Masjid Hajjah Sitimang, ibu saya, dan markas kader ulama. Jadi bukan pesantren. Ada Pak Rektor, Ustadz itu anak santriku tamak nih dari fakultas dakwah tapi tidak tahu bicara. Bagaimana caranya fakultas dakwah tidak tahu bicara? Jamang-jamang, sini. Saya kasih kursus 6 bulan kau keluar lagi. Ustadz itu ada anakku penghafal Quran tapi dia tidak kuasai apa yang dihafal. Sini kita kasih ketemukan gurunya di sini. Dia seolah-olah seperti pelatihan, bukan pesantren. Nah, mudah-mudahan nanti ada yang daftar di sini. Sebelum saya lupa juga saya bawa hadiah buat kalian. Siapa yang ada yatim piatu di sini kuliah? Yatim piatu. Siapa? Tidak ada nih ibu bapakmu. Saya kasih kau beasiswa sampai selesai. Catat itu ketua panitia, catat itu ya. Saya ongkosi. Siapa lagi? Betul yatim piatu. 2. Siapa lagi? Lanjut dulu ceramah. Ini namanya PLTU, pada laut tak pada upe. Saya kasih 10 orang. Saya kasih 10 orang, ya. Insya Allah kita kasih beasiswa, dibayarkan sekolahmu sampai kau selesai, ya, insya Allah. Nah, kemudian adik-adik sekalian, ini landasan teologisnya. Artinya dakwah itu adalah perintah Quran. Ceramah itu perintah agama. Jadi kalau kalian berdakwah, sesungguhnya kalian telah melakukan ketaatan terhadap agama. Cuma dakwah itu perlu ilmu. Dakwah bersifat persuasif. Ada yang tahu apa itu persuasif? Lawannya saja persuasif. Lawan dari persuasif apa? Ada yang tahu? Apa? Lawannya persuasif. Kursif. Koersif. Apa itu persuasif? Contoh, Pak Rektor, ada kasihan ini pentingkanku. Apa Ustadz? Ada ini kasihan proposal. Oh gampang itu. Gampang, begitu gampang. Beliau eksekusi, itu karena dia terpersuasi oleh saya. Dia sudah yakin. Ada juga cara kedua. Pak Rektor,
Kabulkan ini proposalku. Kalau tidak, ku kasih viral ini Pak Rektor. Sama-sama terkabul, tapi satu persuasif, ikhlas, tenang, senang perasaannya, satu terpaksa. Kalau terpaksa, orang tidak akan lama. Sholat kona, ini diberjelaskan. Kalau kau tidak sholat begini. Sholat itu seperti kata guru kita tadi, Abdurrahman Ambot Dale, sholat itu seperti kepala di badanmu. Kau masih bisa hidup tidak ada kaki. Kau masih bisa hidup tidak ada mata. Kamu bisa hidup meskipun kau bisu dan tuli. Tapi pernah kau lihat orang masuk di kampus tidak ada kepalanya? Nah itulah makna sholat. Akhirnya dia yakin. Oh ya tahu ini, ya tahu ini cocok. Masuk akalnya. Cara kedua dipaksai. Sembayang kau tolong. Kamu kau sembayang, kau tobok kau. Dia pergi sholat. Begitu kau pergi, berhenti dia sholat. Itulah dakwah persuasif. Yakinkan. Adik-adik sekalian dilarang merokok. Kenapa dilarang? Nah barang enak ini. Jelaskan. Oh kau lihat itu. Bagaimana persuasif itu? Satu, argumentatif. Apa itu argumentatif? Masuk akal. Maka saya bukan ahli tafsir hadis, tapi saya pernah belajar tafsir hadis. Salah satu hadis, ciri-ciri hadis palsu, kalau tidak masuk akal. Palsu itu hadis. Begitu. Jadi kalau ada orang bilang agama tidak akal, salah. Justru agama diterima akal. Kenapa orang Eropa, Amerika gampang masuk Islam? Orang-orang yang cerdas. Kalau kita yang murtad itu kan orang miskin, dongo, beleng-beleng. Itu yang masuk murtad. Kalau kita yang masuk Islam itu kan orang-orang cerdas. Kenapa? Karena agama kita ini memang logis. Jadi ketika kau dakwah cerita tentang sholat, cerita tentang larangan rokok, kasih argumentatif. Argumentasi itu masuk akal. Yang kedua ada faktanya. Kasih kau contoh. Dia itu ada orang bicara pakai benar. Itu ada contohnya. Yang ketiga, kasih dia testimoni. Orang pasti yakin. Saudara yang merokok, saya ini korban merokok. Berhentilah saudara-saudara sekalian. Nah itu ada perokok di sini. Ini juga biasa ustaz kan. Nah bilang sama mahasiswanya, awas kok jangan kau merokok. Merokok itu ku dapat kok, ku kasih makan kau dengan bungkusnya. Keluar kelas, di depan kelas dia merokok. Tidak mungkin itu bisa jalan dakwah, tidak mungkin. Maka salah satu dakwah itu kuncinya persuasif. Ya? Nah, persuasif kalian mau lihat dalam ilmu persuasif itu belajar ilmu iklan. Pak Rektor, saya ini juga salah satu pengajar mata kuliah teknik promosi dan periklanan. Jadi kalau ada orang datang promosi di kantorku, kubiarkan saja dulu bicara. Sudah setengah jam bicara sedang sini kode, ini kesalahanmu tadi, caramu promosi tidak masuk akal itu tadi itu kau bilang, ya kan? Nah, coba itu iklan. Kalau kalian punya ilmu periklanan, insya Allah iklan-iklan di televisi tidak merugikan perempuan. Mestinya ini aktivis gender, lindungi itu perempuan dari iklan-iklan tidak masuk akal. Apa hubungannya oli dengan perempuan seksi? Apa hubungannya? Iklan oli, ada lagi perempuan seksi begini. Apa hubungannya? Kan tidak masuk akal itu. Iya toh? Yang diiklankan ban. Ada saya perempuan setengah telanjang di situ. Ini aktivis gender, ini dong yang kau protes. Saya kalau final test mahasiswa saya, mumpung saya masih belum lupa. Kalau Pak Menteri Pendidikan punya tagline Merdeka Belajar, kalau saya sama mahasiswaku saya bilang bahagia belajar. Bukan merdeka, bahagia belajar. Adik-adik sekalian, saya ustadz. Tidak mungkin saya tidak kasih lulus kok. Insya Allah lulus semua kok. Dengan syarat ikuti mauku, hindari laranganku. Ya? Nah. Jadi karena dakwah itu persuasif, maka kekerasan, pemaksaan, intimidasi, ancaman atau teror agar seseorang melaksanakan ajaran agama tidak bisa dikatakan dakwah. Karena dakwah yang baik adalah dakwah yang hadir secara tulus dan ikhlas. Tulus dan ikhlas itu dilaksanakan kalau kita mampu meyakinkan secara persuasif. Nah, sekarang pengguna internet, kita lihat dulu pengguna internet Indonesia tahun 2022. Sini kini
Jumlah populasi 277 juta. HP terkoneksi yang mereka online di HP 370,1 juta. Berarti kita ini hampir semua penduduk Indonesia punya HP dan online. Tinggal kontennya yang beda-beda. Ya na share. Kalau ibu-ibu mau tahu apa na share suamita, lihat ki scrollnya. Karena itu yang tampil, itu yang selalu na cari. Hah? Bu, perlu kita tahu ini Bu. Bu, jadi itu konten yang lewat di layar tak, YouTube kasih berdasarkan kecenderungan yang kita selalu cari. Kalau ibu tiba-tiba suami kenapa nasangin cewek seksi-seksi, itu mina cari terus suamimu. Kenapa nak cari? Karena ibu tidak seksi di rumah. Udah, waktu terbatas nih. Nah, coba kita lihat. Ternyata dari semua pengguna internet yang ada di Indonesia, 49,52% penggunanya milenial. Siapa milenial? Pak Rektor. Tapi Pak Rektor bukan bagi milenial, Pak. Siapa milenial? Dasat Latif, bukan. Siapa milenial? Mereka yang lahir tahun 80-an sampai 90-an. Itulah milenial. Kalian yang ada di bawah dan di atas. Itu kamu pilih. Ternyata penggunanya hampir 50%. Ini nasasar pengiklan. Jadi lihat itu, mana YouTube akun yang paling banyak pengunjungnya milenial. Di situ kasih iklan. Iklan yang sesuai mereka selalu cari. Kalau konten dakwah tidak mungkin ada iklan-iklan porno di situ. Enggak. Pasti kalau iklan-iklan porno, kau lebih tahu dari saya.